saja. Hiduplah untuk puaskan jiwa, namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup apakah arti hidup jikalau hidup tanpamu. Here we go. Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan, namun ku tahu kebenaran. Aku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup apakah arti hidup jikalau hidup tanpa aku, tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup apakah arti hidup jikalau hidup tanpamu. Hidup tanpamu, no. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Yesus, ya Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini Bapa. Kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengar firman-Mu. Kami berdoa Bapa saat ini, Engkau biarlah Engkau yang berkati Bapa, para jemaat, seluruh pengerja Bapak, biarlah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana Bapak, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dan hati-Mu yang disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, siaplah kami untuk beribadah, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setianya. Ye, mari umatnya sama-sama puji Dia. Agungkan namanya, katakan sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya.
katakan, mari kita agungkan, dia muliakan dan lebih lagi dan lebih lagi. Untuk selama-lamanya kasih setianya, katakan sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baru. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Lebih lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh sungguh amat, amat baik, untuk selamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Haleluya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami tahu saat Engkau berfirman semua akan jadi, dan kami percaya bagi Engkau tak ada yang mustahil. Karena itu kami datang ya Tuhan Yesus saat ini, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami hanya bagi nama-Mu. Dan kami yakin kepadamu. Mari umat Tuhan sama-sama angkat pujian ini. ku yakin saat Kau berfirman, Katakan, ku menang. ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Katakan, ku aman karena Kau menjaga. Haleluya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Mari sama-sama kita serukan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizatnya mungkin. disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, Diangkat dan dipulihkannya. oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kau angkatku dan pulihkan kami. Mari umatnya lebih lagi kita angkat pujian ini. Katakan sama-sama. Ku yakin saat Kau berfirman, Ku menang. ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Benar Tuhan, hidup kami hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan. Dan kami aman saat Engkau menjaga. Haleluya. Aman karena Kau menjaga. Ku kuat. Ku kuat karena Kau menopang. Katakan, hidupku hanya ditentukan Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. oleh kuasa-Mu. Sama-sama kita serukan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi
Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, haleluya, dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya disediakan bagiku. ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkannya. mari umatnya sembah Dia, muliakan Dia, berikan segala puji, hormat, kemuliaan, ucapan syukur hanya bagi Bapa kita. Hanya Dia yang sanggup mengangkat kita dan memulihkan kita dari segala permasalahan yang kita hadapi. Agungkan namanya, sebab Dia besar, berkuatannya ajaib. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Terimalah segala pujian kami yang kami naikkan bagimu. Kau baik, sungguh baik dan teramat baik. Haleluya Tuhan, haleluya, sungguh aman dan indah hidup kami di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. katakan bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. ku diangkat, Diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. katakan ku diangkat dan dipulihkannya. Dan dipulihkannya. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan, Kau yang mengangkat kami dan memulihkan kami. Dan kami mau katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Syaralabaya Shandaralabaya. Terima kasih atas kebaikan kasih setia Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu Engkau sediakan bagi kami yang percaya kepada Engkau. Yang percaya kepada nama Yesus. Nama di atas segala nama. Yang dapat menyelamatkan siapapun yang mau datang berseru kepadamu Tuhan. Karena itu kami percaya mujizat-Mu masih ada. Mujizat-Mu masih ada. Sebab Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Dan kasih-Mu kekal Tuhan. Dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Mu kekal. Sebab Engkau adalah Allah yang maha kasih. Karena itu biar kami boleh hari lepas hari mengalami mujizat demi mujizat yang Engkau sediakan bagi kami. Yang Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu. Genapi setiap janji-Mu yang Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu. Sama seperti Engkau
genapi janji yang kau berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian pula kami anak-anakmu yang telah diselamatkan oleh kuasa darah Yesus. Kami juga boleh berhak memperoleh janji itu. Genapi mujizatmu dan janji-janjimu di dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami berkata, berfirmanlah sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom jemaat sekalian, puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman, sudah menaikkan puji-pujian, sudah memuji muliakan nama Tuhan, dan lagu yang kita naikkan tadi menyatakan bahwa kasih Tuhan sungguh tiada berkesudahan bagi kita. Memang kasih Tuhan itu benar-benar tiada berkesudahan karena Dia adalah Allah yang kekal, maka kasih-Nya juga kekal bagi kita, saudara sekalian. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan share screen. Ya, kalau ada masalah nanti dengan share screen, tolong ada teman-teman yang ngasih kode ke saya ya, supaya nggak masalah. Haleluya. Tema khotbah saya saat ini adalah God is love. Ya. Allah adalah cinta atau Allah adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Wow. Kalau saudara mendengar pernyataan ini, mungkin ada sebagian dari saudara yang setuju, ada saudara yang mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa dikatakan Allah adalah cinta, Allah adalah kasih. Nah ini memang demikian, Allah itu adalah kasih. Walau ada beberapa orang yang memplesetkan ini ya, jadi memanfaatkan untuk hal-hal yang nggak baik. Ya, di negara-negara tertentu yang sudah menjadi terlalu terbuka, terlalu liberal gitu. Jadi mereka memutarbalikkan ayat ini dengan mengatakan, kan Allah adalah kasih. Ketika aku mengasihimu, kamu mengasihi aku, itu adalah kasih. Maka dari itu mari kita sama-sama bebas sebebas-bebasnya mengekspresikan kasih kita. Nah, terjadilah konslet di sana. Terlalu bebas. Nah, itu tuh tidak tapi sebenarnya ayat ini tidak demikian. Kalau kasih itu kan nggak seperti itu. Karena itu lebih baik kita belajar dulu tentang cinta atau kasih ya. Menurut versi penelitian, saya bacakan, ini penghantar aja. Kita perhatikan sama-sama supaya kita mengerti makna dari khotbah atau pesan-pesan dari khotbah saat ini. Cinta merupakan salah satu hal yang penting dalam diri manusia, sama seperti oksigen. Kalau saudara nggak menyedot atau tidak menggunakan oksigen dalam hidup saudara ya sama dengan game over ya kan. Nah, penelitian ini mengatakan cinta juga sama seperti oksigen ini. Cinta tidak bisa ditawar, bahkan konon semakin seorang terhubung dengan percintaan, maka semakin sehat mereka secara fisik dan emosional. Semakin Anda kurang terhubung dengan percintaan, maka semakin banyak resiko yang Anda dapatkan, khususnya dari sisi fisik serta emosional. Tolong kita perhatikan kalimat-kalimat ini, benar nggak gitu? Ini hasil penelitian. Ya, kalau dalam dunia kedokteran, dunia farmasi, obat-obatan, nggak sembarangan mengeluarkan obat-obatan untuk dipasarkan. Tapi diteliti dulu, ada riset dulu di sana. Udah meyakinkan baru dijual, dipasarkan karena akan bermanfaat. Demikian juga ini kan penelitian dari dunia psikologi. Saya lanjut. Hal itu membuat cinta membuat cinta memiliki berbagai kekuatan dan hal positif bagi manusia itu sendiri. Menurut para peneliti, bahkan cinta memiliki kekuatan sebagai antidepresan terbaik. Antidepresan terbaik loh. Jika Anda depresi, berarti cinta itu obat yang terbaik. Karena menurut peneliti tersebut, umumnya orang-orang merasa depresi ketika tidak mencintai diri sendiri dan merasa tidak dicintai orang lain. Bayangkan,
saudara tinggal di satu kompleks atau di satu tempat atau di satu komunitas, baik itu gereja atau tempat kerja, tempat kuliah, atau dimanapun, semua orang membenci saudara. Setiap kali ada orang yang saudara ajak bicara, semua menjauh, buang muka. Bayangin, masih tahankah saudara hidup di tempat itu? Karena itu penelitian ini mengatakan, umumnya orang-orang merasa depresi ketika tidak dicintai oleh orang lain. Ya, cinta di sini kan nggak mesti hanya sebatas cinta antara suami istri, cinta antara orang pacaran, enggak. Terhadap sesama juga, ya, terhadap kita, dari kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita dengan pasangan, kita dengan sesama, orang tua dengan anak, kita dengan rekan sekerja. Nah, kita butuh akan cinta ini. Sebuah studi kecil yang diterbitkan dalam Psychological Science menambah data yang ada melalui penelitian dari 16 wanita yang sudah menikah. Ke-16 wanita ini disengat dengan listrik. Dan ketika mereka memegang tangan suami mereka, ada respon di area otak mereka yang terhubung dengan rasa pengendalian stres. Semakin bahagia pernikahannya, semakin besar juga efeknya. Ini nanti untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah menikah, bisa menyaksikan ini atau menyampaikan ini kepada anak-anak atau kepada teman-teman, rekan-rekan yang bertanya, yang belum nikah mungkin ya gitu. Semakin bahagia pernikahannya, maka semakin besar juga efeknya. Efek kebahagiaannya, efek yang ditimbulkannya ya untuk dalam hal fisik maupun jiwanya. Sejalan dengan kesehatan, ada kekuatan serta manfaat lain dari adanya cinta, yaitu bahwa orang yang menikah dan bahagia hidup lebih lama. Ya, hidup lebih lama katanya. Jadi lebih panjang umur kalau dia menikah, tapi bahagia ya, beda dengan menikah tapi ada neraka dalam keluarganya, itu nggak bahagia. Tapi kalau menikah dan bahagia, itu lebih panjang umur. Tuh hasil penelitian ini. Mungkin diteliti dari, biasanya penelitian itu akurat kalau minimal 1000, bagus sih 10.000 ya. Respondennya 1000 orang diteliti, 10.000 orang diteliti, dan dari antara orang yang sudah menikah, 10.000 dari yang belum menikah. Nah, hasilnya lebih bagus lagi kalau 1.000.000. Saya lanjut. Kekuatan terakhir dari sebuah cinta adalah memberi hidup yang lebih bahagia. Ini adalah manfaat yang luar biasa karena kebahagiaan tidak dijual dimanapun dan kita harus mencarinya sendiri. Benar saudara? Nggak ada kebahagiaan yang dijual. Untuk hiburan ada, tapi belum tentu hiburan yang kita beli itu bisa membahagiakan kita. Ya, tapi kebahagiaan harus kita kerjakan. Kita bahagia karena kita kerjakan sendiri. Kan ada istilah bahagia itu sederhana. Sebuah studi dalam Journal of Family Psychology menunjukkan kebahagiaan lebih bergantung pada kualitas hubungan keluarga daripada pendapatan yang diraih sebuah keluarga. Ingat, pendapatan keluarga itu penting. Tetapi di atas itu ada yang lebih penting, yaitu hubungan keluarga yang harmonis, yang bahagia. Itu lebih penting. Itu menurut penelitian tentang cinta atau kasih, tentang saling mencintai. Ya, ternyata itu membahagiakan. Jadi buat teman-teman yang anak youth, yang belum punya pacar, yang sudah cukup usia, ayo pacaran, nggak apa-apa. Karena itu akan memotivasi saudara untuk hidup bahagia, untuk semangat dalam hidup, semangat bekerja, semangat apapun gitu. Kita baru menyukai seseorang aja bisa bersemangat loh. Misalnya seseorang itu teman gereja, semangat untuk pelayanan, semangat untuk pergi ke gereja. Emang salahkah motivasi seperti itu? Ya, karena dia semangat ke gereja karena mengasihi, karena mencintai seseorang. Ya, kalau mencintainya kan nggak salah, tapi yang jelas harus diluruskan kembali bahwa tujuan kita bertemu ke gereja itu terus ketemu Tuhan. Tapi kan nggak salah toh kita saling mencintai. Jadikan itu semangat. Ya, begitu. Jadi mari jadi bersemangat. Buat teman-teman yang sudah lama pacaran, yang sudah matang, silakan menikah. Lebih semangat lagi hidupnya. Haleluya. Itu sudut pandang dari penelitian. Biasanya penelitian ini sudah diuji berkali-kali. Nah, bagaimana sudut pandang seorang Cufatkai tentang cinta? Ini menggelitik nih di hati saudara. Cufatkai berkata,
tentang cinta, tentang kasih. Dari dulu, begitulah cinta. Deritanya tiada akhir. Jika Anda seorang wanita, mungkin menjawab, yang benar. Benarkah dari dulu begitu cinta, deritanya tiada akhir? Kalau cinta atau kasih, mencintai dan mengasihi itu akan berujung pada derita yang tiada akhir, saya kira hampir-hampir tidak ada orang yang mau hidup dalam cinta dan kasih. Semua masing-masing. Hukum rimba aja yang terjadi. Bahkan dalam hukum rimba aja, singa nggak pernah makan singa, kan gitu. Kerbau makan kerbau, nggak ada. Tetap sesama mereka saling mengasihi. Dalam hukum rimba aja seperti itu. Ya. Patkai mungkin pengalamannya seperti itu. Itu tuh kalau cerita ya, kita dengar kisah dari film Sun Gokong. Dia berkata seperti itu. Tapi kita nggak terpatok pada apa kata Patkai. Mungkin ada beberapa orang ya, yang gagal dalam cinta, akhirnya nggak mau lagi bercinta. Dan mengatakan dari dulu memang begitulah cinta. Deritanya tidak akhir. Saya jadi menderita karena cinta. Nggak mau lagi saya bercinta. Ada mungkin orang yang berkata seperti itu. Karena dia belum mengalami cinta sejati. Namun mari kita belajar cinta. Mari belajar kasih. Ya, dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang cinta? Tentang kasih. Ya, kita baca ayatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Firman Tuhan berkata, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih berasal dari Allah. Dan firman Tuhan juga berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah. Itu kata firman Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah. Maka, karena kasih itu dari Allah, mari kita saling mengasihi. Itu kata firman Tuhan. Jadi, apa kata kitab tentang cinta, tentang kasih? Kasih itu berasal dari Allah. Dan kasih itu adalah satu bagian dari sifat Allah. Allah punya banyak sifat. Salah satunya adalah kasih. Dan saudara tahu, Allah itu maha kekal. Dia kekal. Tidak bermula dan tidak berakhir. Kalau dia kekal, maka sifat-sifat yang menyertai Allah itu juga kekal. Nggak mungkin dong Allah sudah kekal nih. Tiba-tiba kasihnya muncul nanti ketika tahun 2022. Enggak. Dari semenjak keberadaan Allah yang tidak berawal itu, sifatnya juga sudah ada, yaitu kasih. Kita ada saat ini karena kasih Allah. Kita masih hidup saat ini karena kasih Allah. Manusia bisa menderita, manusia bisa sengsara, manusia bisa jatuh dalam berbagai pencobaan, bisa karena kesalahan dirinya sendiri atau godaan dari setan. Tapi Allah, kasihnya hadir di dalam kita karena Allah itu adalah kasih dan kasih itu kekal. Kalau Allah nggak bermula dan nggak berakhir, demikian juga kasih Allah. Makanya nggak salah tadi kita nyanyikan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Kasih dari Allah, dan Allah itu adalah kasih. Itu kekal. Kita lanjut. 1 Yohanes 4 ayat 10-11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Bisa kita bandingkan dari Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dari Yohanes 3:16. Saya lanjut ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tetap kembali kepada perintah harus saling mengasihi. Karena Allah itu kasih.
Kalau kita berkata, aku umat Tuhan, aku umat kepunyaan Allah, aku milik Allah, aku mengenal Allah dari Alkitab, tapi kita tidak mengasihi, dipertanyakan, evaluasi kembali. Benarkah kita sudah mengenal atau dekat dengan sungguh-sungguh dengan Allah yang Maha Kasih itu? Jika saudara dekat dengan api unggun, maka otomatis tubuh saudara hangat. Nggak mungkin dong kita dekat dengan api unggun, tapi tubuh kita kalau disentuh orang seperti baru keluar dari freezer, beku, dingin. Nggak mungkin. Ya. Kita dekat dengan api unggun, tentu kita jadi hangat. Kita dekat dengan Allah, kita kenal dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Dan Allah adalah kasih. Maka mestinya sama seperti kita tadi dekat dengan api unggun, kita juga memantulkan panas yang kita dapat dari api unggun itu. Demikian juga kita memancarkan kasih yang kita dapat dari Allah. Kalau kita katakan kita dekat dengan Allah, kita mengenal Allah, kita tahu siapa Allah, tapi kita tidak mengasihi, Alkitab berkata, kita pendusta. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Nah, ini kata kuncinya dari sini. Kalau kita katakan kita berada di dalam Allah, maka kita harus mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Itu yang dikatakan ayat 16. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Kita lanjut dulu. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, saudara sekalian. Ayat ini mengatakan kita kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Percaya bahwa hari penghakiman itu sungguh ada dan pembela kita adalah Kristus di hari penghakiman itu. Kita nggak turut dihakimi, kita yang percaya nggak turut dihakimi di situ. Karena kita sudah percaya, tapi hari penghakiman pasti ada. Kalaupun kita ikut serta di sana, kita hanya dihakimi menurut perbuatan kita untuk menerima upahmu di mana, upahmu berapa di surga, kamu tempatnya di mana. Nah itu untuk kita yang percaya. Tapi untuk mereka yang nggak percaya, penghakiman untuk mereka adalah hukuman. Nah kita harus percaya bahwa hari penghakiman itu sungguh ada. Tapi nggak perlu takut. Yang takut itu adalah orang-orang yang nggak percaya pada Kristus. Mereka akan takut pada hari penghakiman. Bahkan iblis pun takut pada hari penghakiman. Ketika Legion ketemu Yesus dalam kasus kerasukan orang di Gerasa, laki-laki di Gerasa, mereka berkata, para Legion ini, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Adakah engkau datang kemari untuk menghakimi kami sebelum waktunya? Mereka tahu yang menghakimi nanti di akhir zaman itu yang hadir di situ, yaitu anak manusia, Tuhan Yesus Kristus. Mereka ketakutan. Iblis ketakutan. Banyak para ateis yang gak takut akan hari penghakiman karena doktrin yang mereka lakukan. Iblis aja takut, mereka gak takut. Karena gak tahu. Gak takut karena gak tahu kan. Saudara kalau gak tahu dalam satu gunung itu mau meletus. Tapi gunung itu indah, pemandangannya adalah tempat wisata yang bagus. Tapi sebenarnya laharnya sudah mau meletus, saudara gak tahu. Saudara gak akan takut untuk main ke sana. Ya, untuk touring ke sana nggak takut. Tapi kalau saudara tahu itu sudah peringatan yang terakhir gitu, saudara nggak akan berani kan? Nah, kita tahu dari mana adanya hari penghakiman, kita harus belajar dari Alkitab yang sudah teruji. Kita harus percaya akan adanya hari penghakiman,
Tapi kita nggak harus takut. Yang takut itu adalah mereka yang nggak punya pembela, mereka yang nggak punya juru selamat. Di dalam kasih Kristus, kita nggak perlu takut akan hari penghakiman. Karena firman Tuhan berkata, ketakutan mengandung hukuman. Ya, di ayat 18 tadi kita baca, ketakutan itu mengandung hukuman. Kok hang ini laptop saya? Ya, kita lanjut. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, kita perhatikan lagi pelan-pelan dari atas supaya kita memahami Allah itu, Allah kasih itu bagaimana. Kita mengasihi, ya, kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kan ada lagunya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, jika kita berkata, aku mengasihi Allah, tapi ternyata kita membenci saudara kita, maka ia adalah pendusta. Ya. Dia pendusta, kata firman Tuhan. Bukan saya yang berkata, tapi firman Tuhan. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, gak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Gak mungkin. Perintah ini kita terima dari Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi saudara kita. Pertama-tama saudara kita satu rumah dong. Ya, suami, istri, anak-anak, kakak, beradik. Lalu saudara dari keluarga besar, ya, sepupu, saudara jauh, saudara dekat. Lalu saudara seiman. Kita harus saling mengasihi saudara seiman. Ya. Lalu setelah itu kita mengasihi bahkan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita juga harus mengasihi mereka. Bentuk kita mengasihi mereka, mungkin kalau kita nggak bisa berbuat lebih banyak karena keterbatasan kita, setidaknya kita mendoakan. Mendoakan keluarga kita, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan bahkan orang yang tidak seiman dengan kita, supaya mereka juga beroleh kasih karunia, bertemu jalan keselamatan dan hidup, dan mereka boleh percaya terima Yesus, mereka boleh punya juru selamat, sehingga nanti di penghakiman terakhir, di hari penghakiman, mereka punya pembela. Ya. Ada satu kisah, jika saudara nanti habis ibadah ini searching di YouTube, saya nggak usah tampilkan sekarang, judulnya Surat dari Neraka. Ya, nanti tonton aja itu kisah Surat dari Neraka. Ada seorang yang berteman baik dengan temannya. Tapi salah satu katakanlah si A, dia anak Tuhan, dia rajin melayani, ya, cinta Tuhan. Temannya si B dulu rajin tapi menjauh dari Tuhan. Jadi pokoknya jadi hidup itulah di dunia gemerlapan. Temannya ini yang anak Tuhan ini, dia merasa diingatkan untuk menyampaikan kebenaran, untuk menginjili, untuk mengajak temannya ini ke gereja supaya dia bertemu jalan keselamatan dan hidup. Tapi setiap kali dia hendak mengajak temannya ini selalu ada halangan. Dan ketika waktunya sudah habis, temannya ini sudah keburu dipanggil. Kalau nggak salah dalam kisah itu dia kecelakaan. Nah, akhirnya dia mati tanpa juru selamat. Dia masuk neraka. Sampai di neraka, dia merasakan panasnya apinya. Lalu dalam cerita itu, ini saya nggak bilang dunia nyata ya, tapi dalam cerita itu diceritakan bahwa si teman yang di neraka ini mempersalahkan temannya. Kenapa kamu selama ini mengatakan engkau mengasihiku, engkau baik padaku, tapi yang terbaik nggak kau berikan padaku? Kenapa nggak kau kenalkan juru selamat padaku sehingga aku terbakar di api ini selama-lamanya?
Kenapa? Kamu kok teman, katanya teman, ternyata kamu bukan teman bagiku selama ini. Kau biarkan aku masuk ke dalam kesengsaraan ini. Kenapa? Dia berteriak, kenapa? Itu saudara. Kalau saudara tonton itu sungguh sangat mengharukan. Temannya ini yang rajin pelayanan ini menyesali dirinya. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia nggak menyampaikan kebenaran? Kalau toh nanti dia menyampaikan kebenaran kepada temannya ini, kalaupun ditolak, ya itu kan tanpa penyesalan nanti di kemudian hari ya. Karena udah disampaikan. Kalau ternyata dia nolak, ya itu urusan dia. Gitu. Nah, nanti saudara bisa lihat kisahnya, searching aja di YouTube, Surat dari Neraka. Itu sangat mengharukan. Kalau kita mengasihi, mari doakan orang-orang yang belum percaya terima Yesus, supaya mereka bertemu jalan keselamatan. Bahkan mungkin dari keluarga kita ada yang belum sungguh-sungguh percaya, atau hanya ikut-ikutan, atau memang beda iman dengan kita. Mari kita doakan. Terlepas dari nanti mereka mau bertobat atau enggak, itu urusan mereka. Yang penting bagian kita untuk mengasihi harus kita lakukan. Mengapa? Karena kita adalah kepunyaan Allah. Kita milik Allah. Kita berkata, kita mengenal Allah dari Alkitab. Allah itu adalah kasih. Maka kita harus mengasihi. Begitu bentuk kasih yang dipraktekkan Alkitab, yang diajarkan Alkitab. Bukan kasih kebablasan, menjadi bebas berbuat semaunya. Enggak seperti itu. Tapi kasih yang punya etika juga. Karena Allah juga mengajarkan etika kepada kita. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah mengasihi saudara kita, sudah mengasihi keluarga kita, sudah mengasihi orang-orang yang mestinya kita kasihi? Kita evaluasi lagi nanti diri kita. Benarkah Tuhan aku sudah mengasihi? Benarkah Tuhan aku sudah menjadi orang yang mengasihi? Ya, kesimpulannya, God is love. Allah adalah kasih, Allah adalah cinta. Maka kita yang sudah di dalam Kristus harus hidup saling mengasihi. Ya, harus hidup saling mengasihi. Ketika kita bicara kasih, kita harus buktinya kita sudah mengasihi gitu. Kita harus melakukan suatu tindakan yang lain daripada yang lain. Ada tanda yang kita alami. Ya, kalau kita katakan aku mengasihi Tuhan, saya mau mengasihi, itu hanya di kata-kata kan. Tapi contoh sederhananya seperti ini. Mestinya ketika kita berkata kita dalam Allah dan kita hidup dalam kasih, mestinya ada perubahan di dalam hidup kita. Dalam hal kita mengasihi, dalam hal kita benar-benar hidup dalam kasih, dalam cinta. Contohnya ini sederhana sekali untuk teman-teman yang sudah pernah pacaran. Kalau yang udah menikah pasti pernah pacaran kan. Sebelum pacaran tentu udah jatuh hati, sudah suka, sudah mengasihi orang yang mau dipacari. Nah, sebelum menyukainya, sebelum pernah menyukai itu, tentu masih biasa-biasa aja kan perlakuan kita. Tapi begitu kita suka padanya, jatuh cinta, begitu kita mengasihinya, ada perubahan di dalam hidup kita. Ya, yang tadinya kita malas untuk melakukan tindakan sesuatu kepadanya atau malas ngapa-ngapain jadi rajin gitu. Kalau untuk cewek biasanya dandannya jadi lebih rajin, ya lebih sering bersih-bersih. Cowok juga mulai ngatur rambutnya, ngatur segala sesuatu diatur, cara berpakaian. Ada perubahan. Kalau mau pergi jemput gitu kan. Ya, cari poin. Jemput dan nggak mau telat. Ada perubahan. Nah, belum lagi dalam hal-hal yang nggak harus diperlihatkan ya, atau begitu nyampe rumah telepon, nanya, ajak ngobrol, macam-macam lah. Yang jadi pertanyaan, kalau Allah adalah kasih dan kita berkata kita berada dalam kasih Allah, saya mau tanya nih, kita benar nggak mengasihi Allah? Bisa nggak kita lakukan kepada Allah sama atau lebih kepada pacar kita atau kepada pasangan kita perlakuannya, mengutamakan dia di atas segalanya? Kalau kepada pacar kita jauh dikit aja udah langsung chatting, telepon, video call. Pada Allah jarang video call, ngobrol jarang. Nah ini, padahal dia adalah sumber kasih. Kita bisa mengasihi pasangan kita bisa mengasihi anak-anak kita bisa mengasihi sesama manusia karena
Allah yang menganugerahkan kasih kepada kita. Kan tadi ayatnya sudah kita baca. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita bisa mengasihi. Itu datang dari Allah. Nah, bisa nggak kita prioritaskan si pemberi kasih ini? Bahkan orang-orang yang terbaik yang menurut kita di sekitar kita, itu ada di sekitar kita saat ini. Karena kasih Allah. Allah yang menganugerahkannya, Allah yang memberikannya. Allah yang menempatkan orang-orang itu di sekitar kita. Itu milik Allah, itu dari Allah. Kalau ada orang, ya manusia yang berlaku seperti itu pada saudara, tentu saudara akan sangat hormat padanya. Ya, kita ketemu presiden aja sangat hormat, apalagi kalau ada orang seperti itu. Apa aja kebutuhan kita, oksigen, napas, kesehatan, pasangan, makanan, ini minuman, dia semua yang supply. Kita pasti prioritaskan dia, bahkan melebihi pasangan kita. Karena dia adalah sumber. Dia adalah keran sumber kehidupan kita. Yang jadi masalah karena Allah nggak kelihatan, kadang kita melupakan bahwa dia adalah sumbernya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Allah adalah kasih. Ya, maka kita harus ingat, utamakanlah sumber kasih itu. Dan kita yang sudah mengalami dan menerima kasih Allah, sehingga kita bisa mempunyai apa yang kita punya saat ini. Baik kehidupan, nafas hidup, pakaian, makanan, bahkan orang-orang yang di sekitar kita, apakah itu pasangan kita, anak kita, saudara kita, teman kita, uang kita, apapun yang kita miliki, semua dari Allah. Mengucap syukurlah senantiasa kepada Allah dan utamakanlah dia. Jadikan dia yang terutama di dalam hidup kita. Maka percayalah, di hatinya pun engkau akan selalu diutamakan. Yang kedua, hubungan yang saling mengasihi akan membuat kita bahagia panjang umur. Itu tadi kita baca menurut Journal of Family Psychology. Karena itu Tuhan tahu itu kan. Ya, pengetahuan ini, hasil penelitian ini Tuhan lebih tahu dari awal. Ya. Sehingga karena dia tahu hubungan Allah, hubungannya dengan manusia sudah rusak oleh dosa, dia sendiri yang datang berkorban. Dia yang rela inkarnasi jadi manusia. Supaya hubungan itu kembali terjalin. Dan Tuhan tahu itu sangat membahagiakan. Membahagiakan. Di sorga itu membahagiakan. Bagi manusia juga itu membahagiakan. Ketika hubungan antara sorga dengan bumi dipulihkan. Demikian juga ketika hubungan itu pulih antara kita dengan Allah, maka hubungan kita dengan sesama kita, hubungan kita dengan keluarga kita juga dipulihkan. Dan itu membuat kita bahagia. Jika ada hubungan yang retak, hubungan yang mulai tidak harmonis, segera pulihkan supaya saudara bahagia. Tapi jika orang yang ingin dipulihkan gak mau, ya udah biarkan. Yang jelas hati kita sudah pulih. Hati kita tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kedongkolan, tapi hati kita memberikan pengampunan. Hubungan yang saling mengasihi membuat kita bahagia. Saudara akan bahagia jika saudara mengasihi. Ya. Praktekkan setiap hari. Buat pasangan kita, buat anak-anak kita, buat teman kita, dimanapun kita, bahkan di jalan raya. Kalau kita mengasihi, pasti akan buat kita semakin bahagia. Jika saudara dipepet oleh mobil atau motor di perjalanan, di jalan raya, ya, saudara bandingkan. Saudara bersungut-sungut, bandingkan dengan saudara tetap mengucap syukur. Puji Tuhan, Tuhan berkati dia. Biarlah suatu saat dia bisa belajar, supaya dia bisa belajar untuk saling mengutamakan yang lain gitu, supaya saling mengalah di jalan raya gitu. Saudara berkati dia. Bandingkan, apakah lebih bahagia ketika saudara bersungut-sungut dibandingkan dengan saudara memberkati, saudara mengucap syukur, saudara mengampuni. Bandingkan. Harus dipraktekkan dulu, kalau nggak praktek nggak tahu perbandingannya. Tapi jika kita praktekkan bersungut-sungut dan kedengaran sama yang kita sungut-sunguti, bahkan kalau kata-kata kotor keluar dari mulut kita, mungkin jadi pertengkaran yang terjadi dan bukan damai sejahtera yang datang. Wah, jadi sesuatu yang gak enak. Yang ketiga, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 jika kita baca, itu adalah perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Ya, dasar titah, hukum Tuhan, hukum Taurat yang ada 10 perintah itu. Perintah pertama sampai keempat, ya, memerintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Perintah kelima sampai ke-10 mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dan ketika perintah itu diberikan mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri,
Perintah yang pertama untuk mengasihi manusia itu adalah hormati, kasihi orang tuamu. Itu perintah yang paling utama di dalam poin ke-5 sampai ke-10, yaitu perintah mengasihi sama manusia. Sedangkan perintah pertama sampai ke-4 adalah perintah untuk mengasihi Tuhan. Itu tidak pernah dihapuskan. Yesus berkata, enggak, hukum Taurat satu titik pun enggak pernah dihapuskan, tapi Tuhan telah menggenapinya. Artinya apa? Kita yang sudah berada di dalam Kristus, kita menerima hukum kasih karunia. Bagian kita adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kalau kita mau bahagia, hiduplah di dalam kasih. Ya, belajar untuk mengutamakan yang lain, ya. Seperti yang poin pertama di atas, Efesus 4 ayat 32, ya. Karena itu, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Nah, seperti itu. Efesus 4 ayat 32. Saling mengampuni, penuh kasih mesra, ramah seorang terhadap yang lain. Kalau kita mempraktekkan ini, ramah seorang terhadap yang lain, kita penuh kasih mesra tentu tidak akan melakukan kecurangan kan, tidak melakukan hal-hal yang tidak beretika kan. Lalu kita saling mengampuni. Firman Tuhan berkata, kita bahagia. Hasil penelitian Journal of Family Psychology berkata, kita bahagia. Jangan dengarkan apa kata Cupatkai, tapi percaya apa kata firman Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat mengasihi, selamat bahagia di dalam saling mengasihi, di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, mari saudara-saudari kita bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Bapak, hari ini kami belajar untuk lebih mengenal-Mu, hidup mengasihi, dan penuh kasih mesra saling mengampuni karena Engkau adalah kasih. Beri kami Bapak hati yang tulus untuk mengampuni sesama kami. Kiranya Engkau yang berkati Bapak, pembawa firman pada hari ini Bapak, PDM Hendra Sejabat MA, biarlah Engkau yang memberkati, ya tambahkan lagi hikmat dan kebijaksanaannya. Kiranya Engkau berkati pekerjaannya Bapak. Biarlah apa yang ia perbuat dapat berhasil, karena semua dalam penyertaan-Mu. Lindungi keluarganya, kesehatannya, dan biarlah Engkau Bapa yang semakin dipermuliakan dalam pelayanannya. Dan Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun menjadi rema dalam setiap hati kami, dan biarlah Kau yang mampukan kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Kami berdoa untuk God Center, Bapak, Gembala, Wakil Gembala, seluruh tim pengerja, dan seluruh jemaat yang hadir maupun tidak hadir pada hari ini. Engkau tahu Bapak bahwa pergumulan di setiap pribadi kami, biarlah Engkau yang menuntun kami Bapak, hari lepas hari dalam segala permasalahan kami. Biarlah Engkau yang mampukan kami Bapak melewati segala sesuatunya. Bentuk kami Bapak sesuai dengan rencana-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau yang berkuasa atas segala persoalan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu Bapak di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Biarlah Engkau yang sertai Bapak, Engkau yang mampukan setiap hamba-hamba-Mu agar tetap dapat setia melayani Engkau. Perlengkapi kami semua Bapak dengan hikmat, kebijaksanaan, serta kepekaan akan Engkau. Telinga yang selalu dengar-dengaran akan Engkau Bapak, dan biarlah kami diperbaharui hari lepas hari, api semangat kami untuk mengerjakan semua tugas yang daripada-Mu. Kami menyerahkan seluruh jajaran pemerintahan Indonesia ini, Tuhan, Presiden, Pak Jokowi, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, dan Dewan-Dewan Perwakilan, biarlah mereka semua memperoleh hikmat yang daripada-Mu, hikmat yang baik, Bapak, sehingga dapat menjalankan seluruh tugas-tugasnya dengan baik juga, dengan jujur dan adil. Biarlah, Bapak, mereka bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Kami berdoa untuk keadaan saat ini, Bapak, di mana saat ini pandemi Omikron masih berlangsung. Kami yakin dan percaya Engkau punya rencana, dan Engkau yang berkuasa atas kami, Bapa. Ajar kami mengerti setiap rencana-Mu, sehingga kami senantiasa berkata, Tuhan Yesus itu baik, selalu baik. Kami berdoa biarlah pernyataan-Mu sempurna atas kami, Tuhan Yesus, kesehatan kami, keadaan ekonomi kami, biarlah keadaan politik di Indonesia ini juga dipulihkan hari lepas hari. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, ya Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin kami, sehingga kami dapat dipertemukan kembali di pertemuan-pertemuan ibadah berikutnya, serta segala sesuatunya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.
Selamat hari Minggu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, yeah. Oh, kemuliaannya disaksikan. Puji Tuhan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Terima kasih buat jemaat atas kehadirannya. Kami mengundang semuanya hadir dalam worship center kita pada hari Rabu ini. Kita mengucap syukur dalam pujian penyembahan kita. Kita diingatkan kembali, kita dibawa kembali untuk senantiasa mengasihi Tuhan, ya, mempraktekkan apa yang Tuhan firmankan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan pujian penyembahan kita, mengaminkan apa yang Tuhan Yesus katakan, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Seorang penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan dalam kebenaran. Maka karena itu kami mengundang saudara sekalian, mari hadir setiap Rabu ini kita ada worship center jam 7 malam di link Zoom kita. Pada harinya dia akan dikirimkan link Zoom. Mari kita pujian penyembahan, dan dalam pujian penyembahan itu kita juga biasa dapat hikmat-hikmat perkataan, ada penglihatan, ada hikmat-hikmat dan juga nubuatan, ada firman Tuhan. Ya, kita boleh saling menguatkan di sana, saling mengingatkan, dan kita akan selalu jawab baik penglihatan maupun hikmat yang ada melalui firman Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan itu menafsirkan dirinya sendiri. Biarlah firman Tuhan itu yang menjawab apa yang menjadi pesan-pesan dari Tuhan, sehingga kita bisa mengerti dan memahami sesuai dengan sudut pandang Tuhan, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari sama-sama belajar, mari sama-sama muji menyembah, mari sama-sama bertumbuh, mari sama-sama mendoakan. Ya, kita bisa saling mendoakan, bahkan kita berdoa buat bangsa yang konon katanya sekarang sedang naik-naik lagi nih kasus Omikron. Ya, kita nggak usah takut, nggak usah gentar, tapi kita tetap kuat di dalam doa. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Berkat damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi dicurahkan atas engkau, berkat rohani, jasmani, lahiriah, berkat-berkat keuangan dicurahkan atas engkau, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas studimu, atas usahamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Juga cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kiranya dilimpah ruahkan atas engkau, sehingga engkau juga mencurahkan kasih itu, memberikan kasih itu kepada sesamamu. Juga persekutuanmu dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, terima kasih buat seluruh jemaat yang hadir, terima kasih buat Bro Luri, Vela, terima kasih Cilina, Krisali, terima kasih Kotantan, Ciela, God bless, Jenny, Febrian Tomar Paung, Aldo Dibajilo, Quincy, terima kasih Nathan,
Jeffrey Wijaya, Randy, terima kasih buat semua yang hadir. Tuhan Yesus Selamat memberkati. hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus Selamat hari Minggu memberkati. semua. Terima kasih. God bless. God bless.